Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar youtuberin dan youtuberat dimanapun anda berada, mudah-mudahan sehat walafiat. Selanjutnya kita sudah masuk ke pelajaran yang kelima. Yang kemarin kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya mengenai hadza yang artinya ini, kemudian ada pertanyaan ma hadza, apa ini, kemudian ada pertanyaan juga ahadza, apakah ini, terus berkembang terus sampai anda ikut latihan-latihan ini. Ada 3 latihan, kemudian berkembang menjadi kalimat man hadza, siapa ini, untuk menunjukkan orang yang, untuk menunjukkan manusia lah ya. Kalau hewan tetap menggunakan ma hadza, apa ini. Untuk benda-benda mati dan hewan menggunakan ma hadza, apa ini. Untuk manusia khusus menggunakan man hadza, siapa ini. Saya kira cukup mudah ya. Dan kemarin kita juga mencoba untuk menjawab ya atau tidak, la, jawab na'am, ya, itu juga sudah kita pelajari. Kemudian sudah dipelajari pertemuan sebelumnya juga mengenai dzalika, itu dikembangkan juga ma dzalika, apa itu. Kemudian adzalika, apakah itu, ya, seperti ini kalimatnya, apakah itu. Kalbun, yaitu guguk, dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita masuk ke ad-darsus tsalisah, yaitu pelajaran yang ketiga di dalam buku ini ya. Jadi di sini fokus kita hanya untuk menunjukkan itu gitu. Tapi ya lebih profesional ya, lebih niat lagi. Jadi kalau misalnya di sini baitun itu menunjukkan isim nakiroh. Nakiroh itu kata umum ya, kata umum menjadi kata khusus ya. Baitun, sebuah rumah. Nah, tapi kalau al baitu, rumah gitu aja. Al qalamu, sebuah pulpen. Al qalamu, pulpen gitu aja. Kitabun, sebuah kitab, sebuah buku. Al kitabu, buku gitu aja. Jamalun, indah, sebuah keindahan. Al jamalu, indah gitu aja ya. Maka ini dalam penggunaan bahasa Arab, kalimat umum ke khusus ini ya akan bisa kita uraikan seperti ini. Al qalamu, yaitu pulpen, maksurun, itu dipatahkan. Pulpen itu patah, pulpen itu dipatahkan bisa. Al babu, pintu, maftuhun, itu dibuka. Jadi fokusnya kalau pakai al itu pasti harokatnya bukan tanwin ya. Kalau pakai al di sini tumat, bukan tumatain tapi tumah saja. Tapi kalau nggak pakai al ini pasti tumata ini. Coba diperhatikan. Baitun, qalamun, kitabun, jamalun, karena tidak menggunakan al. Begitu dia memakai baju al, maka dia akan berubah menjadi tumah. Ya, baitun menjadi al baitu. Qalamun menjadi al qalam. Sama pada kasus ini ya. Al qalamu, pulpen, maksurun, itu rusak. Al babu, pintu, maftuhun, itu dibuka. Jadi kalau kalimat dalam bahasa Arab itu ada tambahan mim sama wawu di huruf sebelum akhir, itu artinya di ya. Jadi sini sudah saya buatkan bagan untuk memudahkan teman-teman semua ya. Misalnya ini ada kalimat asal kata kerjanya nasoro, menolong. Maka untuk menjadi seorang penolong itu dinamakan nasir. Jadi kalau sampean punya teman namanya Nasir, itu artinya penolong. Tuh, tapi temennya saya namanya Mansur, berarti ada tambahan mim sama wawu sebelum akhir, wawu sukun sebelum akhir. Namanya Mansur, artinya orang yang ditolong. Gampang ya. Oh, dari kata-kata fataha dikembangkan lagi, fatih, panjangin fa-nya, fatih. Oh, berarti seorang pembuka. Maftuh, jadi orang yang dibuka, tambahin mim sama wawu sebelum akhir. Sama seperti alama. Alama itu orang faham atau orang tahu ya. Kalau tahu itu lebih arafah, kalau alama itu faham. Alama, orang yang faham namanya alim. Wah, ini alim ulama. Biasa kita dengar kalimat itu ya dalam bahasa Indonesia juga.
Kemudian ada kalimat berubah menjadi maklum ditambahin mim sama waw. Sengaja tidak saya warnakan supaya Anda terbiasa ketika menemukan kalimat ada tambahan mim di depannya, kemudian waw sebelum akhir, itu pasti dibaca di, gitu ya. Di maklum. Itu mah sudah maklum. Itu mah sudah bisa dipahami bersama. Kemudian dalam surat Al-Fatihah juga ada kalimat ghadaba. Ghadaba itu orang marah. Marah saja. Pemarah namanya ghadib. Orang yang dimarahi namanya maghdub. Nah, dalam surat Al-Fatihah ada, biasa kita baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Nah, ini kita ketemu nih maghdub ya. Al-maghdub. Ya, itu orang yang artinya dimurkai atau dimarahi. Dimarahi oleh siapa? Oleh Allah. Siapa itu? Orang Yahudi. Nah, inilah fungsi kita belajar berbahasa Arab. Jadi kita tahu jika ada tambahan mim dan wawu sukun sebelum akhir, itu artinya di. Ya, sama seperti ini hukumnya apa? Makruh. Oh, dari kata-kata karoha berarti. Karoha itu benci. Orang yang benci namanya karihun. Orang yang dibenci namanya makruhun. Berarti perkara-perkara makruh itu adalah perkara-perkara yang dibenci, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mudah ya, sama seperti kalimat ini. Al-babu maftuhun, yaitu sebuah pintu, maftuhun yang pintu itu dibuka. Kemudian ini juga kalimat jalis ya. Al-waladu anak jalisun. Itu dari kata-kata jalasa. Jalisun yaitu orang yang duduk. Ya. Wal mudarris dan guru waqifun dari kata-kata waqaf. Waqaf itu bisa berarti bisa berdiri ya. Mauquf berarti yang diberhentikan atau yang diberdirikan. Nah, kemudian fokus pada al masih ya. Al-kitabu jadidun. Buku itu jadid baru. Wal qalamu qadimun. Pulpen itu klasik atau kuno atau lawas atau lama. Al-himaru keledai sogirun itu kecil. Wal hisanu dan kuda kabirun itu besar. Gampang ya. Al-kursiyu kursi itu maksurun, rusak atau dipatahkan. Ingat ada tambahan mem sama wawu sukun sebelum huruf terakhir. Mindilun sapu tangan atau tisu, wasihun itu kotor. Ma'u air, baridun dingin. Ya, air dingin itu apa? Soft drink ya. Al-qamaru bulan, jamilun indah. Bulan itu indah. Al-baitu rumah, qoribun itu dekat. Wal masjidu dan masjid, ba'idun itu jauh. Al-hajaru batu, takilun itu berat. Wal waraku dan kertas, khafifun itu ringan. Labanu harun susu panas atau hot milk. Kemudian komisu nadhifun, komis kemeja, nadhifun yang bersih. Gampang ya. Nah, kemudian kalau gampang kita langsung ke ujian tamrinnya. Tamrinnya di sini Anda diminta ikra waktu, baca dan tulislah ma'adobtil awakhiril kalimat dengan menentukan akhir-akhir kalimatnya. Nah, ini kira-kira masjidu apa masjidun, nah, gitu ya. Pakai dhamma atau pakai dhammatain. Oh, ini nggak pakai al Ustaz. Oh, nggak pakai al berarti masjidu. Kalau pakai al masjidun. Nggak pakai al ya. Kalau pakai al masjidu. Begitu seterusnya. Anda tulis harokatnya yang jelas. Misalnya yang kedua saya kasih contoh juga al-ma'u menjadi ma'un. Gampang ya. Kemudian di tamrin yang kedua Anda diminta untuk ikra waktu, baca dan tulislah. Ya. Contoh satu saya kasih contoh al-maktabu maksurun. Maktab itu apa? Meja. Maksurun pecah, patah atau rusak.
berarti meja itu rusak. Mudarris nanti kasih harokat sendiri ya. Mudarris jadid, mudarris guru, jadid itu baru, guru baru. Al-qamis wasih, kemeja kotor. Al-labanu, al-laban barid, berarti susu dingin, fresh milk ya. Masjid maftuh, masjid dibuka. Al-hajar kabir, batu itu besar. Laban barid, susu dingin. Wal ma'u har, dan air panas. Muhandis jalis, arsitek duduk. Wal mudaris, dan guru itu wakif berdiri. Al-qamar ba'id, bulan jauh. Al-mendel nadif, sapu tangan bersih. Kemudian pada ujian yang ketiga ini Anda diminta imla, isilah fi mayali, titik-titik di bawah ini biwad'il kalimah, dengan meletakkan kalimah munasabah yang tepat atau yang cocok min kalimat taliyah, dari kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, contohnya yang pertama, al-hajaru, batu. Kira-kira batu itu apa? Apakah batu itu bagus, atau batu itu wasih, kotor, atau batu itu maftuh, dibuka, atau batu itu har, panas, harun, atau batu itu sakilun, berat, atau batu itu khafifun. Mana yang lebih tepat? Oh, al-hajaru yang lebih tepat adalah sakilun. Kita tulis al-hajaru sakilun. Nah, begitu seterusnya ya. Kemudian ada imla yang keempat. Imla itu mengisi ya. Imla firoh, isilah imla faroh, isilah titik-titik fi mayari, di bawah ini biwad'i kalimah munasabah, dengan meletakkan kalimat yang tepat. Kira-kira kalau nadhif itu bersih, apa depannya? Bisa Anda tulis bait nadhif, al-baitu nadhifun, rumah bersih, rumah itu bersih. Nah, kemudian Anda karang-karang sendiri ya lanjutannya ya. Saya cuma ngasih tahu artinya. Ini maksurun itu rusak, baridun dingin, qoribun dekat, ba'idun jauh, wakifun berdiri, jalisun duduk, kabirun besar, qadimun lama, jadidun baru. Nah, seperti itu. Kemudian ada, nanti Anda kerjakan yang di atas. Ada kalimat jadidah, kalimat baru, kosakata baru. Di antaranya al-qamaru itu bulan, jadid baru, qadim lama, wasih kotor, nadhif bersih, harun panas, baridun dingin, sohirun kecil, kabirun besar, maftuhun dibuka, maksurun dirusakkan atau dipatahkan, takilun berat, khafifun ringan, jamilun indah, wakifun berdiri, dan jalisun duduk. Nah, ini Anda tinggal merubah seperti najmun menjadi an-najmu, tinggal tambahi al kalimat di atas ya. Nah, kemudian ya, ini ada beberapa tamrin lagi. Panjang ya. Insya Allah akan saya jelaskan di pertemuan mendatang. Mudah-mudahan yang itu dulu dikerjakan. Silahkan dikerjakan di rumah, insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.